Oke teman-teman, hari ini aku akan jawab salah satu pertanyaan juga yang diajukan oleh teman kita, yaitu kenapa sih ada klaim yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi? Nah, aku akan segera jawab di video ini. Alasan pertama mengapa klaim tidak dibayarkan adalah polis yang sedang tidak aktif. Ternyata jika polis tidak aktif, klaim apapun tidak akan dapat diajukan karena itu adalah masuk ke dalam klausul perlindungan asuransi. Jadi pastikan nasabah membayar tepat waktu. Yang kedua, klaim termasuk dalam daftar pengecualian. Jadi dalam asuransi ada pengecualian seperti bunuh diri, tindakan kejahatan maupun hukuman pengadilan. Dan dalam kesehatan ada juga pengecualian tentang operasi plastik, kesuburan, dan melahirkan. Yang ketiga, apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja oleh nasabah dan terbukti terjadi di saat mengalami resiko, maka perusahaan asuransi berhak untuk menolak klaim yang diajukan karena itu termasuk pelanggaran hukum dari peraturan yang berlaku. 4. Terlambat mengajukan klaim. Nasabah dapat mengajukan klaim dalam tenggat waktu yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Apabila terlambat, maka perusahaan asuransi berhak untuk menolak klaim dari nasabah tersebut. Karena itu, pastikan teman-teman semua membaca dan mengerti polis asuransi. Yang kelima, dokumen tidak lengkap. Jadi, sebelum kita mau klaim, kita harus membaca polis asuransi supaya kita mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan oleh perusahaan asuransi supaya klaim kita diterima dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, pengajuan klaim dalam waktu tunggu. Inilah pentingnya mengapa nasabah harus mengerti isi polis sebelum mengajukan klaim, karena ada beberapa penyakit yang dikecualikan dalam 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun pertama sejak polis diterbitkan. Karena itu, yuk kita baca polis kita. Yang ketujuh, klaim termasuk pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jika nasabah menyembunyikan fakta bahwa ternyata nasabah sudah memiliki penyakit sebelum memiliki polis, maka perusahaan asuransi berhak untuk menolak setiap klaim yang diajukan terkait dengan penyakit tersebut. Yang kedelapan, wilayah kejadian ternyata tidak termasuk di dalam layanan asuransi. Jika kita memiliki polis yang menyatakan perlindungan di dalam wilayah Indonesia saja, tetapi kita mengajukan klaim saat kita berada di luar negeri, maka perusahaan asuransi berhak untuk menolak klaim kita, karena memang itu sudah sesuai. Yang kesembilan, melakukan kejahatan asuransi. Yang dimaksudkan di sini adalah sabotase atau kebohongan atau kecurangan yang sengaja dilakukan oleh pemilik polis supaya klaimnya bisa cair, sehingga itu bisa merugikan kedua belah pihak. Contohnya, melukai diri sendiri. Yang ke-10, klaim tidak tercakup dalam klausul perlindungan. Ada beberapa klausul yang harus diperhatikan oleh nasabah saat ingin klaim. Contoh, jika ingin klaim penyakit stroke, maka nasabah harus melihat bahwa syaratnya harus defisit neurologi selama 24 jam dan dokter pun harus menyatakan demikian. Apabila dokter menyatakan yang sebaliknya, maka perusahaan asuransi bisa saja menolak klaim. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau misalnya masih ada, boleh ditanyain lagi ya teman-teman, karena saya di sini bertugas untuk meyakinkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada teman-teman semua tentang pentingnya asuransi, dan teman-teman bisa lebih ngerti lagi tentang asuransi supaya teman-teman bisa benar-benar jadi nasabah yang dapat haknya dan melakukan kewajibannya dengan baik. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Dadah.